Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa melanjutkan video kita pembelajaran bahasa Arab dari buku Belajar Bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang al-jumlah al-mufidah atau tentang kalimat, juga kita selesaikan tentang macam-macam kalimah atau model-model kalimah di dalam bahasa Arab dilihat dari sudut pandang tanda-tanda i'rabnya, dari mulai i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar hingga i'rab jazm, dari mulai tandanya i'rab rafa, tandanya i'rab nasab, tandanya i'rab jazm, tandanya i'rab jar, kemudian dari mulai isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, kemudian fi'il mudhari, hingga persoalan tentang isim ghairu munsharif, ya, semua telah kita bahas dan telah kita selesaikan insyaallah. Mudah-mudahan dapat difahami, dan mana yang kurang paham mungkin bisa dikaji kembali, bisa disimak kembali video-video sebelumnya. Nah, pada kali ini teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita akan fokus pada bab yang kedua di dalam buku Belajar Bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam, yaitu adalah bab tentang marfu'atil asma, yaitu tentang isim-isim yang dirafa'kan. Sebagaimana yang kita ketahui pada video-video sebelumnya, bahwa kalimah isim maupun kalimah fi'il, ya, ini bisa dimasuki oleh i'rab rafa. Dan ketika isim dimasuki oleh i'rab rafa, maka dia akan ditandai dengan dhammah, atau akan ditandai dengan wawu, atau akan ditandai dengan alif, ya, misalnya, sesuai dengan kelompok kalimah masing-masing. Nah, pada kali ini kita akan fokus, ya, sebenarnya dalam posisi apa saja isim ini marfu, sehingga kemudian akan kita baca, misalnya isim mufrad akan kita baca dengan dhammah, jamak taksir akan kita baca dengan dhammah, kemudian asma khamsah akan kita baca dengan wawu, atau kemudian jamak mudzakkar salim akan kita baca dengan wawu. Nah, dalam posisi apa saja isim ini marfu harus kita baca rafa, yang kemudian kita tandai dengan tanda-tanda yang telah ditentukan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada video-video sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita pada kali ini akan fokus pada pembahasan di mana saja isim harus rafa, atau dalam posisi apa saja isim harus di'rabi rafa. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kita perhatikan marfu'atil asma, artinya adalah isim-isim yang di i'rab rafa. Artinya pada posisi-posisi ini, ya, pada posisi-posisi ini isim akan di i'rab rafa. Yang ketika di i'rab rafa, maka akan kita baca dengan tanda sesuai yang telah kita jelaskan pada video-video sebelumnya. Misalnya dia isim mufrad, maka akan kita baca dengan dhammah. Misalnya dia jamak taksir, akan kita baca dengan dhammah. Misalnya dia asma khamsah, akan kita baca dengan wawu. Misalnya dia jamak mudzakkar salim, akan kita baca dengan wawu. Begitu misalnya, ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kita akan kaji tentang marfu'atil asma, isim-isim yang rafa. Artinya dalam posisi apa saja isim itu dirabi rafa, maka jawabannya isim dirabi rafa ketika dia menempati dalam salah satu dari 7 posisi. Yang pertama adalah ketika dia berada pada posisi fa'il. Ya, berada pada posisi fa'il. Yang kedua, ketika dia berada pada posisi naibul fa'il. Yang ketiga, ketika dia berada pada posisi mubtada. Dan yang keempat, ketika dia berada pada posisi khobarnya mubtada. Kemudian yang kelima, ketika dia pada posisi sebagai isimnya kana, ismu kana wa akhwatiha, isimnya kana dan saudara-saudaranya. Yang keenam, ketika dia posisinya sebagai khobarnya inna wa akhwatiha dan saudara-saudaranya. Kemudian posisi yang ketujuh,
adalah ketika dia menjadi tabi, menjadi pengikut bagi isim yang marfu, menjadi pengikut khobarnya inna misalnya, atau menjadi pengikut isimnya kana misalnya, atau menjadi pengikut khobar, atau menjadi pengikut mubtada, atau menjadi pengikut naibul fa'il, atau menjadi pengikut fa'il. Nah, wujud dari pengikut itu ketika kita rinci ada 4. Yang pertama adalah ketika dia menjadi na'at, yang kedua adalah ketika dia menjadi taukid, dan yang ketiga adalah ketika dia menjadi ataf, sedangkan yang keempat adalah ketika dia menjadi badal. Tentu penjelasan yang sangat singkat ini dan cepat ini tentu barangkali belum memberikan pemahaman, oleh karena itu maka satu persatu akan kita rinci. Pembahasan tentang fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, ismu kana, ismnya kana, khabaru inna, wa akhwatiha, khabarnya inna, dan saudara-saudaranya. Kemudian at-tabi'u lil marfu, isim-isim yang mengikuti pada isim yang rafa, dari mulai na'at, taukid, ataf, badal, semua akan kita bahas satu persatu, akan kita definisikan, akan kita berikan contohnya satu persatu. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, kita sekarang akan masuk pada posisi yang pertama ketika isim itu harus marfu, yaitu apa? Posisi menjadi fa'il. Baik, kita lihat sekarang tulisan yang ada di depan kita ini ya, al-fa'il. Secara bahasa, al-fa'il itu artinya adalah pelaku. Akan tetapi dalam pandangan ilmu nahwu ya, makna fa'il itu lebih spesifik daripada sekedar daripada pelaku. Sebab kadang-kadang apa yang di dalam menurut bahasa kita disebut dengan pelaku, tetapi dalam bahasa nahwu tidak disebut sebagai fa'il. Begitu pula apa yang di dalam ilmu nahwu disebut dengan fa'il, tetapi belum tentu kemudian dalam bahasa kita disebut dengan pelaku. Sebagai contoh misalnya ketika kita katakan saqatat al-waraqah, saqatat al-waraqatu. Misalnya kita katakan saqatat al-waraqah, maknanya ada satu lembar kertas yang jatuh. Saqatat jatuh, al-waraqatu satu lembar kertas. Pertanyaannya, jatuh itu apakah sebuah pekerjaan? Menurut kita, menurut bahasa kita, jatuh itu bukan sebuah pekerjaan. Begitu pula al-waraqah, saqatat al-waraqah, kertas itu jatuh. Apakah kertas itu sebagai pelaku? Pelaku jatuh? Tentunya menurut bahasa kita juga tidak. Nah, oleh karena itu meskipun menurut bahasa fa'il itu artinya pelaku, tetapi menurut pengertian istilah ya memiliki makna yang lebih spesifik, memiliki makna yang berbeda dari makna bahasa. Nah, apa maknanya atau pengertiannya fa'il? Oleh karena itu kita tidak perlu menggunakan makna bahasanya, tetapi langsung kepada makna istilah ulama nahwunya. Apa yang dimaksud dengan fa'il? Fa'il oleh para ulama nahwu didefinisikan. Ini bisa kita lihat di dalam bukunya ya dengan bahasa Indonesia, tetapi di sini saya definisikan dengan bahasa Arab ya. Fa'il adalah al-ismu, isim. Jadi kalau bukan isim tidak mungkin menjadi fa'il. Al-marfu, isim yang posisinya marfu dibaca rafa, di Arabi rafa ya. Al-musnadu ilaihil fi'lu, yang menjadi sandaran fi'il. Menjadi sandaran sebuah fi'il. Ya. Jadi fa'il adalah isim marfu yang menjadi sandaran fi'il. Al-musnadu ilaihil fi'lu, yang menjadi sandaran bagi fi'il. Nah, seperti apa maksud dari sandaran sebagai sandaran bagi fi'il? Sebagai contoh misalnya ketika kita mengatakan ya jaa, artinya dalam bahasa Arab jaa artinya adalah telah datang. Maka makna telah datang ini memerlukan sandaran. Artinya disandarkan kepada siapa makna datang itu. Lalu kita katakan jaa Khalidun. Khalid datang. Maka dari sini kita memahami bahwa kata Khalidun merupakan sebuah kalimah atau sebuah kata yang menjadi sandaran bagi makna maji, makna datang yang ada dalam kata jaa. Andai kata tanpa ada kata Khalid, maka makna jaa yang artinya datang tidak memiliki makna yang sempurna. Sehingga kemudian dikatakan jaa Khalid, kita tahu bahwa jaa itu yakni pekerjaan yang disebut dengan datang itu disandarkan kepada si Khalid. Inilah yang disebut dengan al-marfu al-musnad ilaihil fi'lu. Isim yang marfu yang menjadi sandaran bagi fi'il. Nah, contohnya seperti apa? Kita akan kaji dengan 3 contoh yang ada.
di dalam di depan kita ini ya, di papan tulis ini. Yang pertama adalah perkataan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Islam. Beliau mengatakan, lam yatakhallaf al-muslimuna an rakbil alami natijatan litamassukihim bidinihim. Yang ketika kita artikan maknanya lam yatakhallaf. Di sini ada fi'il lam yatakhallaf, belum pernah tertinggal. Belum pernah tertinggal. Lam itu artinya belum pernah, yatakhallaf tertinggal, belum pernah tertinggal. Siapa? Al-muslimuna, orang-orang muslim. Dari mana tidak pernah tertinggal? Dari apa? An rakbil alam, dari rombongan dunia. Dari rombongan dunia. Natijatan litamassukihim bidinihim, sebagai akibat dari tamassukihim bidinihim, sebagai akibat dari berpegang teguhnya mereka dengan agama mereka. Artinya sebenarnya kaum muslimin ini tidak pernah tertinggal dari rombongan dunia gara-gara berpegang teguh dengan agama. Bukan. Hari ini kita tertinggal bukan karena kita berpegang teguh dengan agama, ya. Oke. Bukan itu bahasan kita, itu bahasan lain. Nah, bahasan kita adalah tentang manakah isim marfu yang al-musnad ilaihil fi'lu, yang menjadi sandaran fi'il di sini. Kita lihat di sini ada fi'il yatakhallafu, ya, yang kemasukan lam yatakhallaf, ya, kemasukan lam huruf jazm sehingga dia dibaca jazm. Alamatnya sukun karena termasuk fi'il yang sahih dan tidak berjumpa dengan apapun, yakni tidak berjumpa dengan alif tasniyah, tidak berjumpa dengan wawu jama', dan tidak berjumpa dengan ya muannasah mukhatabah. Dengan kata lain tidak termasuk af'al khamsah. Oleh karena itu maka jazmnya menggunakan sukun. Lam yatakhallaf, seperti yang telah kita sampaikan pada pembahasan yang lalu. Nah, ketika kita sampai pada kata lam yatakhallaf, belum pernah tertinggal, maka muncul pertanyaan, siapa yang belum pernah tertinggal? Nah, inilah yang kemudian akan menjadi sandaran jawaban dari pertanyaan siapa yang belum pernah tertinggal. Ini yang menjadi sandaran bagi fi'il yatakhallaf. Maka ketika kita jumpai di sini ada kata al-muslimuna, belum pernah tertinggal al-muslimun. Oh, berarti yang menjadi sandaran bagi fi'il adalah kata al-muslimun, ya. Sehingga dengan demikian dapat difahami bahwa kata al-muslimun ini menjadi fa'il. Menjadi fa'il. Kenapa menjadi fa'il? Karena faktanya dia adalah al-marfu, isim yang marfu. Ya, kenapa marfu? Ditandai oleh wawu atau ditandai dengan wawu karena termasuk jamak mudzakkar salim, ya. Ditandai dengan wawu. Dan dia posisinya adalah al-musnad ilaihil fi'lu. Dia posisinya menjadi sandaran bagi maknanya fi'il. Kata yatakhallaf yang maknanya tertinggal ini disandarkan kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Lam yatakhallaf al-muslimun, belum pernah tertinggal. Siapa kaum muslimun? Kaum muslimun belum pernah tertinggal. Inilah maknanya al-fa'il. Posisinya jatuh setelah fi'il selalu. Oke. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, ya. Tansha'u bainan nasi kullaman hattal fikru rabitatul watani. Di sini kita melihat ada kata al-fikru dan ada kata rabitah, ya, yang sama-sama marfu, Kemarin sudah kita jelaskan bahwa salah satu tanda rafa adalah dhammah. Al-fikru berarti dia rafa karena ada tandanya yaitu dhammah. Rabitatu dia juga rafa, ada tandanya karena dhammah. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa dia rafa? Maka jawabannya adalah karena dia menjadi fa'il. Kenapa dia menjadi fa'il? Kita akan jawab dengan mengurai contoh ini, ya. Tansha'u artinya akan lahir, akan tumbuh, ya. Di sini ada fi'il, kan? Tumbuh itu fi'il. Tansha'u ini fi'il, ya. Tansha'u akan lahir. Bainan nasi, di tengah-tengah manusia. Lahirnya di tengah-tengah manusia, ya. Kullaman hatta, setiap kali terjadi penurunan, terjadi degradasi, terjadi penurunan. Kullaman hatta, setiap kali terjadi penurunan. Berarti ini ada fi'il lagi, in hatta. Ya, ini fi'il 1, ini fi'il 2. Nah, setelah kata in hatta kemudian ada isim yang marfu yaitu kata al-fikru.
Apa yang rendah? Apa yang turun? Maka jawabannya adalah pemikiran. Pemikiran. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa kata al-fikru ini adalah fa'il dari kata inhatta. Sebab kata inhatta ini disandarkan kepada kata al-fikru. Seolah-olah menjawab pertanyaan, ya, yang muncul ketika kita membaca kullaman hatta, setiap kali terjadi penurunan atau terjadi kerendahan. Apa yang rendah? Apa yang rendah? Ketika dijawab al-fikru, pemikiran. Oh, berarti kata al-fikru adalah fa'il dari kata inhatta. Teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Nah, kemudian kita balik lagi ke depan. Tansya'u tadi belum ada fa'ilnya. Apa yang tumbuh, apa yang lahir ketika sebuah pemikiran itu rendah? Tuh. Maka muncul pertanyaan seperti itu. Tansya'u bainan nasi kullaman hattal fikru. Akan tumbuh di tengah-tengah manusia setiap kali pemikiran itu rendah. Pertanyaannya, apa yang akan tumbuh? Jawaban dari apa yang akan tumbuh inilah yang kemudian akan menjadi fa'il bagi kata tansya'u. Karena kata tansya'u ini disandarkan kepada isim yang kemudian menjawab dari pertanyaan apa yang akan tumbuh itu. Maka jawabannya rabitatul watan. Kata rabitah, ikatan, ya. Ikatan. Kata rabitah yaitu ikatan, rabitatul watani, ikatan tanah air, ikatan patriotisme, ikatan nasionalisme, ya. Rabitatul watan. Di sini berarti kata rabitatul watan adalah fa'il dari kata tansya'u. Sebab kata tansya'u maknanya disandarkan kepada kata rabithah. Sehingga susunan aslinya adalah tansya'u rabitatul watani, ikatan nasionalisme akan tumbuh bainan nasi, di antara atau di tengah-tengah manusia, kullaman hattal fikru, setiap kali pemikiran terjadi penurunan atau kerendahan. Itu aslinya, ya. Tansya'u rabitatul watani bainan nasi kullaman hattal fikru. Itu susunan normalnya. Tetapi di sini tidak menjadi persoalan, susunan dibolak-balik tidak ada persoalan, sama saja memberikan pengertian, ya. Sehingga kita tetap bisa melacak dan bisa memahami mana fa'ilnya adalah dengan cara kita satu mengetahui fi'ilnya, lalu kemudian kita mencari jawaban dari fi'il tersebut. Setelah kita memahami maknanya fi'il tersebut, lalu kita tanyakan, ya, misalnya kata tansya'u, tumbuh, lalu kemudian kita tanyakan apa yang tumbuh. Ketika kita mendengar kata inhatta, rendah, lalu kita tanyakan apa yang rendah. Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang kemudian menyebut isim, dan isim inilah yang kemudian menjadi fa'il. Apa yang tumbuh? Jawabannya rabitatul watan, yaitu ikatan nasionalisme. Berarti kata rabitah adalah fa'il dari kata tansya'u. Apa yang rendah? Dari kata inhatta, apa yang rendah? Jawabannya adalah pemikiran. Maka berarti kata al-fikru merupakan fa'il dari kata inhatta. Teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Kemudian contoh yang ketiga, wa dzalika annal insana tata'assalu fihi gharizatul baqai. Ya, kenapa kemudian muncul rabitatul watan, ikatan nasionalisme atau ikatan ke tanah airan? Maka jawabannya wadzalika, hal itu annal insana, sesungguhnya manusia, tata'assalu fihi, ya, telah tata'assalu mengakar fihi, di dalam diri manusia. Pertanyaannya, apa yang mengakar? Nah, inilah yang akan menjawab fa'il, ya, fa'ilnya fi'il, ya. Tata'assalu fihi gharizatul baqa. Apa yang akan mengakar? Jawabannya gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri, ya, survival instinct, gharizatul baqa. Inilah yang kemudian kata gharizah menjadi fa'il dari kata tata'assal, menjadi fa'il dari kata tata'assal, karena kata gharizah adalah jawaban ketika kita bertanya apa yang mengakar pada diri manusia, gharizatul baqa. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, dari penjelasan ini insyaallah kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Satu, ya, bahwa fa'il itu selalu marfu. Kita lihat, ya, al-muslimuna menjadi fa'ilnya kata yatakhallaf,
dia marfu. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah wawu karena dia termasuk jamak mudzakkar salim sebagaimana yang telah kita sampaikan pada video-video sebelumnya. Kemudian kata al-fikru adalah fa'il dari kata inhatta dan dia marfu dengan tanda dhammah karena termasuk isim mufrad. Begitu pula kata rabitatu ini marfu menjadi fa'il dari kata tansya'u dan alamat rafa'nya adalah dhammah karena dia termasuk isim mufrad. Begitu pula kata gharizatul baqa menjadi fa'il, alamat rafa'nya adalah dhammah ya, sedangkan dikarenakan dia adalah isim ghairu munsharif, fa'il dari kata tata'assalu. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, yang kedua ya, ini yang pertama ya. Yang kedua kita bisa menyimpulkan bahwa fa'il itu adalah isim yang menjadi sandaran bagi maknanya fi'il. Isim yang menjadi sandaran bagi maknanya fi'il. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, sekaligus ini kesimpulan yang ketiga, fa'il tidak harus selalu jatuh pas setelah fi'il. Fa'il tidak harus selalu jatuh pas setelah fi'il. Ada kalanya dia jatuh pas setelah fi'il. Contohnya seperti al-muslimun jatuh setelah kata yatakhallaf pas. Seperti kata al-fikru jatuh setelah kata inhatta pas persis. Tetapi ada kalanya dipisah dengan banyak kalimah, tidak ada persoalan. Yang penting fi'il itu disandarkan kepada isim tersebut, maka isim tersebut adalah fa'il bagi fi'il tersebut. Ya, seperti kata tansya'u, mana fa'ilnya? Jawabannya kata rabitatu, terpisah oleh beberapa kalimah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terpisah oleh 5 kalimah baru rabitatu. Ya, begitu pula kata tata'assalu fihi gharizatul baqa. Di sini fiilnya lalu kemudian fa'ilnya gharizatu terpisah oleh 2 kata ya. Yang pertama adalah fi huruf jar, yang ketiga adalah dha dhamir isim fihi ya. Dari sini teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kesimpulan yang ketiga ini penting sekali, yaitu bahwa fa'il tidak harus selalu pas jatuh setelah fi'ilnya. Bahwa fa'il harus jatuh setelah fi'il betul, akan tetapi tidak harus pas ya. Fi'il kemudian langsung fa'il, tidak selalu seperti itu. Bahkan itu tidak terlalu banyak ya. Banyak sekali yang kemudian modelnya adalah fi'il lalu kemudian apa ya, dipisah oleh kalimah-kalimah yang lain yang bukan menjadi fa'il, baru kemudian nanti menjadi fa'il. Oleh karena itu maka informasi yang cukup menyesatkan menurut saya adalah ketika dikatakan setiap ada isim jatuh setelah fi'il maka kemudian dia marfu. Tidak begitu caranya. Akan tetapi dilihat apakah isim tersebut merupakan isim yang menjadi sandaran bagi fi'il. Kalau iya, maka ketika seperti itu jawabannya, maka dia adalah fa'il bagi fi'il tersebut dan wajib hukumnya untuk di-i'rabi rafa sebagai fa'il. Karena apa? Fa'il sekali lagi termasuk marfu'atil asma, termasuk isim-isim yang wajib di-i'rabi rafa di urutan yang pertama. Demikian kurang lebihnya pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.